masih dengan Dr. Ki Haji Muhammad Mahfud Assofi. Kita pakai kolok dulu, Dieng. Wah, mantap. Ya, mantap. Nah, ini dia biar jelas. Kita sedang ada di Batu Pandang Letapan Angin, Ati Hieng. Saya cek di internet ini 10 derajat Celcius ya. Tadi kita sudah menyaksikan fenomena kilatan petir halilintar yang sangat istimewa di atas Ati Hieng. Karena sambil kita ada kayak energen kacang hijau bersama Mas Sugeng, dan ini ada sahabat saya yang membantu gantian dengan saya nyopiri juga, namanya Mas Sugeng. Kita diskusi, ngobrol, sharing apa yang dirasakan ya sambil kita mencicipi. Ini ada Indomie atau mie yang lezat sekali ya, mie rebus ya. Gimana Mas Sugeng, bisa di opini apa istilahnya, kok opini lah, topokan lah bahasa kebunnya gendor-gendor apa yang dirasakan pengalaman pertama di puncak Batu Pandang Letapan Angin di atas Telaga Warna Telangga Penyelendian. Monggo. Yang pertama itu satu ekstrim. Apa yang ekstrim? Dinginnya? Dingin, ekstrim. Mantap Pak. Mengakui ya? Mengakui betul. Tempatnya estetik. Jos. Mantap. Apalagi dari sisi metafisiknya gimana? Sampai astralnya sepoyongan nih. Sampai sepoyongan. Poyongan. Kalau bahasa luar biasa. Bahasa sayangnya itu sebenarnya frekuensi vibrasi energi alam yang begitu dahsyat, karena ini kan pusat, ini dataran tertinggi di Pulau Jawa, salah satunya juga masuk di Indonesia kan, yang kemudian di sini ada ya banyaknya kawah-kawah berapi gitu ya, kawah Sikidang, kawah Sileri, Chandra di Muga dan seterusnya. Dan ini ada di apit gunung-gunung yang tertinggi di Jawa Tengah gitu ya. Ada di apit ada Gunung Sindoro, Sumbing, Selamat, Gunung Merapi, Merbabu, itu di area-area ya pokoknya di wilayah Jawa Tengah. Itu ada Gunung Andong, Gunung Telomoyo, Gunung Bismo, wah semuanya lah. Nah, sehingga ini memiliki frekuensi vibrasi energi yang sangat besar sekali, sehingga kita merasakan kayak ada getaran gempa bumi, atau kemudian kita kadang hilang keseimbangan diri itu karena kita bersentuhan dengan frekuensi vibrasi energi alam semesta gitu ya, yang terutama di Gunung Dieng ini yang sangat besar. Bahasa metafisiknya itu yang mungkin energi astral lah ya, terserah ya. Apalagi Mas yang dirasakan Mas Sugeng, ngobrol aja gendut-gendut rasa. Semoga Mas Gantian ya. Pak Yai, monggo. Nah, Mas Sugeng kan memang udah bomblesnya di sini sama saya. Saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Betul. Sangat luar biasa sekali. Orang kan waktu bulan Dika, orang nama dike. Betul. Tapi kata Mas Sugeng, kalau kita Muharram bulan Suro baru pertama ya ini ya. Pertama yang bulan Suro itu baru pertama kali kita. Sama-sama. Seolah buat meditasi. Iya. Dan untuk apa istilahnya keyakinan Jawa itu puncaknya orang Sopo tirakat prihatin nang bulan Suro. Betul. Itu loh. Ini tempatnya luar biasa. Gimana Mas kalau apa keistimewaannya bulan Suro Dieng ini? Wow. Keistimewaannya bulan Suro Dieng tadi di Batu Pandang. Ya jelas, karena di daerah Dieng ini jelas itu sudah warisan leluhur. Padahal bulan Suro itu adanya ya cuma di Jawa. Berarti kalau kita mengingat bulan Suro, berarti kita mewarisi bulannya para leluhur. Dan itu memang dalam 1 tahun dipilih
bulan itu untuk tirakat, prihatin, topo, semedi dan sebagainya itu puncaknya itu di bulan Suro. Mana kita itu adalah DNA, genealogi atau riwayat ya dari wong Jawa gitu kan ya. DNA Jawa. Jangan lupa jati diri bangsa, budaya, adiluhung. Kalau konteks kita sebagai muslim, kita ya tahu 1 Muharram dan nanti puncaknya 10 Muharram. Itu kisah yang Allah memberikan pertolongan pada para nabi rasulnya kan gitu. Nabi Nuh diselamatkan dari banjir raksasa atau banjir megatrust lah ya, mega tsunami yang kita sebut ya. Itu tanggal 10 Muharram ya kan. Terus Nabi Yunus, Nabi Ibrahim selamat dari api 10 Muharram. Nabi Yunus keluar dari ikan paus 10 Muharram. Apa lagi yang para nabi rasul yang diselamatkan banyak termasuk Nabi Lut itu diselamatkannya dari bumi dibalik 10 Muharram ya. 10 Muharram. Terus hujan batu itu ya di Muharram. Terus disembuhkannya Nabi Ayub dari penyakit menular yang sampai diisolasi, diasingkan juga di bulan Muharram. Terus gimana nih Dan itu diselamatkannya itu di tanggal 10 bulan Muharram. Makanya Ngasrun di tanggal 10. Nah, hampir semua agama Samawi itu semua itu merayakan. Termasuk Yahudi itu berpuasa. Nasrani juga berpuasa di bulan Ngasuro. Karena sejarah kenabian dan kerasulan yang memang kalau agama Samawi itu semua itu pasti mengerucut kepada kenabian dan kerasulan. Nah, yang setelah umatnya Kanjeng Rasulullah untuk membedakan Islam dengan agama-agama lain, makanya dianjurkan puasanya 2 hari, Tasungat dan Ngasuro, Tismun dan Ngasrun. Tujuannya untuk membedakan dari agama-agama sebelum Islam. Tanggal 9 dan 10. Tapi istimewa kalau di Jawa itu bukan Tismun, terus Ngasrun, tapi Suro. Suro itu kalau di Arab nggak ada maknanya. Gitu. Jadi bulan yang keramat, karomat, iya, kemuliaan. Wong Jawa bilang keramat, itu dari karomat, namanya penuh dengan kemuliaan. Luar biasa. Si Samsung benar-benar termasuk sejarahnya, legendanya malam 1 Suro, Susana. Film Susana itu di malam 1 Suro. Wah, ya kaku kabeh iki kasih. Ini sahabat tadikan banget wadem banget ngriyeng beliau ya kaku-kaku kali ini. Ngasih kayak kram. Iya, tapi memang dimensi untuk ini kan masuk malam. Kita bukan, maksudnya waktunya itu setengah jam 12 dia tadi masuk jalan kaki dari parkiran aja ke atas sudah. Ini mau semaput loh. Semaput loh, luar biasa. Kalau begitu sudah dimensinya beda ya, alamnya beda. Soalnya ini jalur khusus, khususon.
kan ini juga termasuk batu semar Iya. begitu besar dan membentuk Begitu gagahnya, begitu megah. betul. Ternyata Semar itu tinggi besar. Bukan gemuk, tapi tinggi besar. Ini suasana malam mungkin kelihatan kan gelap ya, pandangan mata itu gelap. Tapi ini sama pagi ada matahari yang sudah muncul. Ini sadar tidak sadar orang yang kesini kalau di posisi wilayah ini kayak mungkin kalau nggak di tebingnya ini ya, di pinggir tebing di tengah-tengahnya nggak terasa kalau orang itu sadar nggak sadar itu kayak seolah nggak kayak di atas gitu loh, kayak nggak di atas ini ya, kayak di istilah mungkin kayak di taman. Iya mas, itu ya kan, bener di wilayah ini aja lah. Di taman, padahal di puncak. Ini kalau kita posisi di ujung loh, sama-sama. Muncrit. Betul. Pokoknya mereka kepleset. Jur. Lengah, oke. Mereka kepleset. Luar biasa. Kata kuncinya di mana pun berada, sama di daerah pegunungan, bukit, gunung, lembah, jurang gitu ya, yang memang alamnya itu penuh dengan kontur yang ya jurang, tebing dan lain, kita itu jangan sampai lupa eling lan waspada, harus berhati-hati. Maksudnya gunakan yang dalam hati, gunakan ruh atau sukma untuk kemudian memandu tubuh ini biar kita bisa selamat. Oke, demikian, mantap. Ardihyang Dieng Wanasaba.